Panjaitan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Freddy Setiawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Forum Warga Pluit, Bapak Edi Kusuma Panjaitan beserta seluruh pengurusnya. Ya. Tadi Pak Edi jujur, baru kenal Pak kita. Iya bener. Saya juga dari tadi nyari-nyari yang mana Pak. Oh ternyata gitu. Ya. Yang saya hormati Dewan Kota, Bapak Radian, yang hari ini juga mendampingi saya, seluruh jajaran Muspika Kecamatan, Pak Camat, Pak Wakapolsek, Pak Dan Ramil itu mana Pak Dan Ramil? Tadi ada di belakang ya. Dan Ramil biasa mungkin Angpohwil, situasi wilayah ya. Kemudian saya didampingi, mungkin tidak asing bagi warga Pluit ya, karena beliau adalah bekas camat, yaitu Pak Andri, asisten administrasi dan desa, yang memang hari ini juga sebetulnya beliau double Pak. Jabatannya sekarang asisten pemerintahan PLT baru tetap. Karena PLT-nya udah jadi seko. Ya. Pak Lurah, terima kasih dengan seluruh jajaran Muspika dan jajarannya. Kemudian para ketua RW dan RT yang hadir, salam kenal Bapak Ibu. Ya. Dan kalau di Pluit ini kebanyakan terangnya saya lihat nih. Kalau daerah Sono Koja agak gelap gitu. Walaupun terang gelap gitu. Kalau ini agak cerah. Seperti kepala saya. Nah, karena saya sering diledekin, waduh kalau depan Pak Freddy rapat atau pertemuan silau katanya, silau. Sampai di rapim gubernur pun juga diledekin saya dulu sama Pak PJ Gubernur waktu itu. Kebetulan Pak Heru waktu itu pernah PJ, dia juga bekas di Jakarta Utara. Siapa lagi nih yang para pengurus LMK FKDM ya, se-Kelurahan Pluit hadir di sini, hadir tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya berada di tengah-tengah tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Pluit ya. Dengan keadaan tentunya masih semangat semua nih ya. Tapi saya sendiri sebenarnya udah sempat mata saya nih Pak. Karena dari pagi hari ini adalah hari pertama saya bertugas sebagai wakil wali kota. Ya, terima kasih. Kemarin jam 16 ya, dilantik oleh Pak Gubernur bersama-sama dengan Bapak Ian Sofian Hadi, Sekretaris Kota Jakarta Utara. Dan hari ini hari pertama udah dikasih tugas sama Pak Wali 5 kegiatan. Sampai hari ini 5, yang kelima. Sampai saya nggak sempat ke kantor dari pagi. Mulai dari nemenin Kapolda, lanjut lagi nemenin Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pusat, yang anak buahnya Ibu Megawati. Wah ini Pak nggak bisa pakai sebangpol, harus pimpinan katanya. Akhirnya saya ditugaskan ke sana. Lanjut lagi pertemuan dengan Dinas Citata. Kemudian tahu-tahu ada pelepasan tim tanggap bencana dari PMI Jakarta Utara untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Nah, dan ini adalah PMI yang pertama di Jakarta Utara menjadi pionir
Ya, punya tangan juga nih. Ya, sampai jam 5:30 nyampe ke kantor, saya pikir udah selesai tugas ya ke kantor gitu kan. Begitu sampai kantor, ternyata ada rapat Forkopimko, Pak. Ya. Sampai tadi saya mau acara naik ke atas, saya cek lagi. Ternyata Pak Kapolres masih dengan Pak Wali. Ya, rapat Forkopimko. Kita tadi suruh jalan duluan. Pak Wakil, Pak Asisten, Asmindra, Aspom jalan duluan. Pak Seko, Pak Wali bersama-sama dengan Forkopimko masih di kantor bertahan. Ya. Karena macet, Pak. Saya pikir enggak kali lewat tol. Beneran, Pak. Kayak si Komo nggak bisa lewat, macet akhirnya kita turun lewat bawah, naik lagi lewat atas. Alhamdulillah sampai juga. Dan sungguh luar biasa, saya diterima dengan hangat dan ditunggu dalam keadaan yang ramai. Semangat, terima kasih. Karena sejatinya yang harusnya hadir di sini adalah wali kota, saya sebagai wakil wali kota yang baru, Pak Seko dan para asisten. Ya, dalam rangka kita tadi bersilaturahmi apa yang disampaikan Pak Edi, kita ingin yang namanya bertemu ramah. Ya, kalau temu berarti kan berkumpul, berjumpa, ramah berarti sopan, baik, ya, menyenangkan. Ya, menyenangkan. Tapi ya kita tidak bisa melawan kehendak yang di atas, ya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu warga masyarakat Pluit ya menjadi warga yang betul-betul bangga menjadi warga DKI ya, dan kami pun mengharapkan dukungan. Kita tidak bisa sendiri ya. Butuh bantuan, butuh masukan dari Bapak Ibu semua warga termasuk elemen masyarakat yang lain. Pada kesempatan malam hari ini tentunya saya sebagai orang baru ingin memperkenalkan diri. Ya. Walaupun sebetulnya stoknya lama ya, Pak Asisten. Bang Camat ini dengan saya sama-sama menjadi lurah. Ya, 25 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun lalu sama-sama lurah. Ya, cuma nasibnya beliau sekarang baru camat, saya udah jadi wakil wali kota. Tapi kalau rankingan senioran siapa? Senioran beliau. Beliau senior, Bang Andri juga senior. Ya. Waktu jadi wakil lurah duluan beliau turun nih. Ya. Saya sebetulnya staf wakil wali kota dulu bersama-sama dengan Pak Andri. Ya. Kita nggak menyangka. Ternyata waktu itu kita jadi staf wali kota, sekarang jadi wakil wali kota beneran. Gitu. Beliau turun jadi wakil lurah, saya masih jadi ajudan. Ya, ajudannya wali kota Pak Subagio. Ya. Kemudian turun menjadi lurah bersama-sama dengan Bang Camat Darmawan. Ya. Waktu itu saya di Cilincing, Pak. Cilincing. Jadi kalau pertemuan seperti ini mengingatkan kembali memori 20 tahunan ke belakang. Ya. Cuman nggak sebagus ini mungkin ya, ruangannya ya lumayan lah, namanya 20 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu saya ditugaskan di Semper Barat sebagai lurah ya selama hampir 6 tahun ya, 6 tahun. Bedanya saya mau belajar ya, ikut lomba, kalau Bang Darmawan nggak mau belajar mungkin. Jadi dia nggak dapat lurah berprestasi, saya dapat lurah berprestasi pada saat itu. Jadi dijanjikan, wah ini prestasi harus jadi langsung wakil camat. Ternyata takdir juga tidak bisa momen itu. Saya hanya bisa menjadi lurah Ancol waktu itu dipindahin. Lurah Ancol, beda dikit lah. Jadi dari Koja jadi lurah di Cilincing, jadi lurah lagi di Pademangan. Kemudian gak lama jadi Sekcam Pademangan. Nah, begitu Pak Jokowi masuk ke DKI Jakarta, dilakukanlah yang namanya tes camat se-DKI. Ya, tes camat, jadi camat, wakil camat, sekcam semuanya ikut. Ya, saya pun ikut. Ya, begitu pengumuman, saya lihat nama-nama dari sekian 400-an, nggak ada nama saya. Oh ya udahlah, namanya masih sekcam. Ya, gitu.
Ternyata tahu-tahu ditelepon sama Pak Suroto waktu itu dari wali kota, mengucapkan selamat. Saya bilang nggak ada Pak nama saya. Yo, nama kamu ada paling atas, coba kamu cek lagi paling atas. Ternyata nama saya adalah 2 besar. Ya, tes camat pada saat itu. Akhirnya karena tes camatnya lulus bagus, ya dihadiahi menjadi camat oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok waktu itu. Camatnya jadi camat mana? Camat Koja dulu. Oh ya, ikut pelantikan. Nah, waktu itu pelantikan pertama mungkin di seluruh Indonesia yang dihadiri oleh ribuan orang. Jadi kita nggak tahu, cuma dilantik, tahu-tahu tempatnya di mana. Ini katanya di sini, katanya di sini gitu. Ternyata sampai sore nggak ada pemberitahuan. Tahu-tahu pemberitahuannya malam. Ya. Yang terbaik harus menjadi camat di daerah yang terbaik katanya gitu. Tahu-tahu saya dipindahin ke Jakarta Selatan, jadi camat Setiabudi. Ya, jadi saya dapat durian runtuh. Ya, kalau di Koja, Cilincing, daerahnya padat, ya masih banyak kumuh. Begitu masuk Setiabudi, itu gedung-gedung bertingkat semua, gedung-gedung pencakar langit. Nah, jadi sejak itu saya keluar dari Jakarta Utara, jadi asisten wali kota di Jakarta Selatan tahun 2016. Kemudian dipindah lagi jadi asisten wali kota di Jakarta Barat. Alhamdulillah tahun 2021 jadi Seko di Jakarta Timur. Nah, jadi Seko di Jakarta Timur selama 2 tahun. Ya, doanya sih jadi wakil wali kota pada saat itu Pak Edi. Ya, waktu itu pas ada Pak PJ Gubernurnya Pak Heru 2023, saya disuruh menyelesaikan permasalahan tanah Kali Ciliwung. Ya, kemudian Pak Wali Kotanya mengusulkan saya menjadi wakil wali kota pada saat itu. Tapi kata Pak PJ Gubernurnya Pak Heru, enggak, Pak Freddy ikut dampingi saya, bantu saya jadi kepala biro pemerintahan. Ya gitu. Jadi saya ditarik ke provinsi selama 2 tahun. 2 tahun sempat jadi PLT Kesbangpol. Ya, kemudian ya kalau manusia boleh berharap, ya berarti kan saya sudah jadi Seko Timur, wakil wali kotanya gantinya jadi kepala biro sama PLT Kesbang. Nah, alhamdulillah nih, mudah-mudahan turun ditunjuk jadi wali kota, gitu kan. Ternyata tahu-tahu diturunin jadi Seko Jakarta Utara bulan Mei, dan itu saya syukuri. Kenapa? Karena saya balik seperti balik ke rumah sendiri. Karena rumah saya juga di daerah Koja, saya dapat istri juga di daerah Koja, saya mulai mencari rezeki juga di daerah utara. Jadi saya waktu itu jadi sekel. Ya, ini boleh cerita ya Bapak Ibu ya, namanya kita perkenalan ya. Ya, kalau masalah-masalah ada masukan-masukan nanti tinggal kita invent, kita selesaikan bersama. Kalau perlu kita langsung ya, kita bahas. Kalau begini mungkin tidak terlalu menyelesaikan masalah, tapi kalau kita intens nanti tim kecil selesaikan, ini solusinya apa, mungkin akan selesai. Ya. Nah, setelah saya jadi Sekel Bujangan, ada anaknya Pak RW. Nah, makanya saya terima kasih nih Pak RW, tokoh masyarakat ya. Mudah-mudahan ya sekarang lurah-lurahnya juga masih ada Bujangan nggak di lurah? Itu Sekel Bujangan kecantol sama anaknya Pak RW. Nah, tapi sayangnya bukan di RW Pluit, saya pengennya sih di RW Pluit ya. Kebetulan dapatnya daerah Koja. Akhirnya saya dijadikan mantu oleh Pak RW. Gitu. Jadi rezeki saya memang di utara. Dan alhamdulillah saya kembali lagi ke utara, mungkin nggak nyampe setahun ya, hanya 4-5 bulan, 6 bulan mungkin. Alhamdulillah kemarin saya dipercaya oleh Pak Gubernur menjadi wakil wali kota. Ya, alhamdulillah ini perkenalan singkat saya. Tentunya saya memahami betul apa yang menjadi karakteristik yang ada di Jakarta Utara. Walaupun saya tidak pernah bertugas di Kecamatan Penjaringan, hanya Penjaringan dan Kelapa Gading. Padahal muka saya muka Cina, sebetulnya harusnya tugasnya ke situ. Gitu. Nggak pernah saya dikasih ke situ. Jadi saya ditaruhnya di daerah yang pemukiman padat.
Begitu saya hadir Maulid Nabi, dicuekin Pak. Ini siapa orang Cina nih? Masih muda. Umur saya dulu 23 tahun. Ya, jadi sekel 23 tahun. Jadi lurah 26 tahun. Jadi saya kecepatan sebetulnya. Ya. Jadi waktu di daerah sana Cilincing Koja, saya nggak mau bilang akal. Pertemuan berikutnya acara keagamaan saya pakai sorban. Begitu saya datang, itu yang namanya rebana itu langsung disambut. Ya. Saya bilang bukan saya penceramahnya, saya aparat kelurahan gitu. Nah itu seluk-beluknya sukacitanya menjadi pamong ya. Tapi saya yakin kalau saya tugas di Pluit, di Kelapa Gading, mungkin saya sudah berteman dengan pengusaha-pengusaha kali ya. Karena memang banyak potensi-potensi, bukan mengecilkan wilayah yang di sana ya. Tentunya di daerah Pluit juga ada Pejagalan, ada Kapuk, mungkin ada pemukiman padat juga yang kurang beruntung. Tetapi paling tidak dasar subsidi silangnya itu ada ya. Oleh karena itulah kita berharap yang namanya Pluit, yang namanya Kelapa Gading, yang namanya Suter itu bisa membangun wilayahnya itu dengan mandiri ya. Memang pemerintah punya kewajiban di situ, tetapi ya tetap ya, kita bersama-sama. Oleh karena itu, yang pertama tentunya saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Forum Warga Pluit yang dikomandoi oleh Bapak Edi Kusuma ya. Dan pemerintah kita akan selalu berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat karena kami ini ya dibayar oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi salah kalau Pak Lurah, Pak Camat tidak mau bertemu, tidak mau berdiskusi dengan masyarakat, siapapun itu tanpa membeda-bedakan, gitu. Kami hadir di sini juga dalam rangka itu, memperkenalkan diri sekaligus mengajak Bapak Ibu, mari kita berkomunikasi, mari kita bekerja sama mengembangkan wilayah yang ada di Pluit. Dan kami yakin Forum Warga Pluit ini merupakan ormas yang independen, ormas yang sosial, yang berdiri dari semangat kebersamaan warganya, yang mencintai lingkungannya dan mencintai daerahnya. Oleh karena itu, tentunya sebagai mitra pemerintah, ya dalam hal ini kami ingin menjadi mitra yang baik, bukan menjadi musuh. Ya. Segala aspirasi, segala masukan dari Bapak Ibu tentunya ayo kita bicarakan. Dan saya berharap Forum Warga Pluit ini tidak hanya bisa menyampaikan aspirasi, tidak hanya menyampaikan usulan tanpa adanya solusi. Nah, mari kita buktikan ke depan. Mungkin Forum Warga Pluit kita bisa mencanangkan satu momen kegiatan yang ini lahir idenya dari oleh untuk warga Pluit. Kita akan dukung seluruh UKPD yang ada, baik Sudin Bina Marga, Sudin SDA, Sudin Taman yang terkait apapun perumahan, kita akan suruh minta dukung. Sepanjang apa yang akan kita lakukan sesuai dengan koridor hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, gitu. Memang kita tidak bisa lepas dari pengaruh sosial masyarakat. Itulah ilmu sosial, Pak. Saya selalu katakan dulu mungkin, wah kita bukan matematik, 1 tambah 1 ya harus 2, gitu. Tidak, karena kita makhluk sosial, kita juga harus memikirkan faktor-faktor di luar yang pasti. Ada di situ berarti kebijakan-kebijakan, kompromi-kompromi yang perlu kita sepakati bersama. Nah, itulah sebuah demokrasi musyawarah. Dan kami senang kehadiran dari Forum Warga Pluit ini akan mewarnai apapun yang ada di Kelurahan Pluit. Jadi tidak ada yang namanya persaingan. Oh, ada forum RT, forum RW, ada forum dewan, ada forum warga. Justru ini saling memuat, menjadi warna kita bersama. Ya, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengungguli, tidak saling melemahkan, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, kami pemerintah kota akan terus
membuka ruang, ya. Kalau memang ada yang kurang pas, sampaikan, ya. Ada Pak Lurah, Pak Camatnya kurang bagus, Pak Lurahnya kurang bagus, sampaikan, ya. Dijewer gak Pak? Ya enggak lah, kan udah gede ya. Tetapi terkait kinerja kami pun diawasi, ya. Karena kepemimpinan di DKI Jakarta ini khusus, ya, otonomi satu, ya. Pejabat pengelola kebijakan tertinggi ada di tangan Pak Gubernur, termasuk anggaran. Makanya kalau ke daerah-daerah, wali kota itu dianggap wali kotanya yang banci gitu ya. Karena dibanding wali kota bupati daerah lain, dia punya power karena dia punya PAD, dia punya anggaran. Kalau di wali kota DKI, wali kota tetap mengkoordinasikan ke dinas-dinas terkait, ya. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan kita, tidak. Makanya kita perlu pahami bersama bahwa lurah, camat, sampai dengan wali kota adalah sebagai penyambung lidahnya masyarakat. Posisi kita berada bukan berseberangan, tetapi bersama-sama bergandeng tangan, ya. Dengan Pak Gubernur gimana? Ya Pak Gubernur atasan kami juga. Berarti kan kita harus bermohon, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap masukan, gagasan, aspirasi akan kami jadikan perbaikan dalam perumusan pembangunan wilayah. Kami yakin kerjasama yang kuat akan mampu mewujudkan fluid yang rukun, yang harmonis, dapat berkontribusi positif bagi wilayah Jakarta Utara secara keseluruhan. Tepuk tangan buat kita bersama. Terima kasih kepada seluruh pengurus Forum Warga Pluit yang telah mengundang kami pada hari ini. Kalau memang ini menjadi pertemuan rutin berikutnya, ayo kita lakukan. Kalau ingin kita bergabung dengan forum-forum yang lain, ayo kita lakukan. Semakin banyak yang memikirkan masalah kondisi kita, akan semakin cepat kita menemukan solusinya, ya. Seperti ini tadi saya dibisikin sama Bang Andri, Dr. Hemding ya, Bapak, ada Dr. Hemding. Saya senang sekali dengan Dr. Hemding. Gak ada masalah penyakit yang gak bisa ada obatnya katanya. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Dengan apa? Dengan daun kunyit, dengan jahe, katanya gitu. Nah, sama kita juga begitu. Masalah pasti ada jalan keluarnya kalau kita duduk bareng dengan kepala yang dingin, pikiran yang fokus. Maka semua masalah pasti akan ada jalan keluar. Dan tentunya kebersamaan ini akan menjadi modal sosial dalam membangun lingkungan dan kesatuan yang ada di Kelurahan Pluit. Mungkin itu saja sebagai perkenalan saya pada hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau sampai saat ini Bapak Wali Kota, Bapak Seko belum bisa hadir, tetapi ya tidak ada gading yang tidak retak, ya. Masih ada pertemuan-pertemuan yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk kita selalu bersilaturahmi dan saling memberikan kebaikan-kebaikan satu sama lain. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa dipertemukan dalam keadaan yang lebih sehat, lebih bugar, dan lebih semangat lagi. Terakhir, saya ingin menyampaikan burung camar terbang beriringan, hinggap sejenak di tepi pantai. Dengan kebersamaan dan kepedulian, Jakarta Utara maju, warga Pluit menjadi damai. Demikian perkenalan saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.